Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, aku Arik, sebagai perwakilan dari kelompok PBL 6 yang hari ini akan menjadi host podcast kali ini, berjudulkan FK Talk, Anatomi dan Fisiologi Reproduksi. Nah, di podcast ini kita akan membahas mengenai topik organ reproduksi manusia nih pastinya, yaitu seputar anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik kita pada podcast kali ini, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan konsep mapping? Oh, tentu saja tahu dong. Sebelumnya, perkenalkan juga ya, aku Vivi yang akan menjadi co-host pada podcast kali ini. Jadi, aku izin coba menjawab ya. Konsep mapping adalah metode yang melibatkan pembuatan diagram yang mampu menghubungkan antara berbagai konsep utama dengan berbagai subkonsep dalam suatu topik. Wah, bener banget tuh. Perkenalkan aku Welvin. Jadi, menurut Roxanne dalam jurnal dengan judul Improving Grade and Students Expository Writing Through Concept Mapping and Free Writing. Definisi konsep mapping adalah salah satu metode visual dan pembelajaran yang menghubungkan berbagai konsep dan subkonsep dari satu topik. Metode ini mampu membantu seseorang dalam mengorganisir dan menemukan hubungan antara berbagai konsep dan subkonsep yang telah diperoleh dari tahapan brainstorming, sehingga mampu memberikan gambaran keseluruhan akan seberapa jauh pengetahuan seseorang saat ini akan suatu topik. Manfaat tersebut sudah dirasakan oleh setiap orang, yang menjadikan metode ini merupakan salah satu metode efektif dalam pembelajaran. Oh, ternyata begitu ya. Makanya, kita pun juga memakai konsep mapping ini dalam membahas topik mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam topik pembahasan kita. Namun, kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas dalam podcast kali ini? Oke, kenalin aku Romeo. Jadi, secara garis besar, kita akan membahas mengenai perbedaan secara anatomis dan fisiologi antara sistem reproduksi pada pria dan wanita. Secara anatomi, kita akan membahas apa saja sih organ reproduksi eksternal dan internal baik dari pria maupun dari wanita. Sedangkan secara fisiologi, kita akan membahas mengenai mekanisme apa saja yang terjadi pada sistem reproduksi pria dan wanita. Dan juga hormon apa aja yang mempengaruhi mekanisme tersebut. Oh, begitu. Baiklah, pertama-tama, mari kita fokus ke sistem reproduksi pria. Kira-kira bagaimana ya anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pria? Oh, aku tahu. Perkenalkan, aku Jessie. Jadi, dalam anatomi sistem reproduksi pria, kita akan membahas mengenai organ eksternal dan internalnya. Menurut M. Jace dalam jurnal berjudul The Male Reproductive System Anatomy, organ eksternal dari sistem reproduksi pria terdiri atas skrotum dan penis. Skrotum merupakan kantung kulit yang melindungi dan mengatur suhu testis agar testis mampu memproduksi sperma secara optimal. Sedangkan penis berfungsi sebagai saluran keluar sperma serta berperan dalam kopulasi. Lalu, organ internal terdiri atas testis, epididymis, vas deferens, dan 3 kelenjar aksesori, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper atau bulbo-urethralis. Jadi, organ testis hanya termasuk organ internal ya, bukan eksternal. Dari konsep mapping yang telah kita buat, kita bisa melihat bahwa testis berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Turut berperan dalam pelepasan sperma serta berperan dalam diferensiasi sel reproduksi. Selain testis, epididymis, dan vas deferens, dan 3 kelenjar aksesori juga turut berperan dalam pelepasan sperma. Kenalin, aku Sekar. Aku izin menjelaskan fisiologinya ya. Jadi, semua organ yang sudah dijelaskan oleh Jessie memiliki peran-peran penting dalam fisiologi atau proses yang berlangsung dalam sistem reproduksi pria. Secara keseluruhan, menurut Sokwala, dalam jurnal Reproductive Endocrine Physiology, ada 2 proses, yaitu spermatogenesis atau pembentukan sperma, serta ereksi dan ejakulasi atau proses mengeluarkan sperma dari tubuh. Kedua proses ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dihasilkan pula oleh organ-organ yang telah dijelaskan tadi. Untuk proses spermatogenesis berlangsung terus-menerus di testis pria sejak pubertas hingga usia lanjut, tanpa siklus bulanan seperti wanita. Proses ini dimulai dari sel induk spermatogonium dan keseluruhan prosesnya membutuhkan waktu sekitar 64-72 hari. Ketika pria terangsang secara seksual, terjadilah ereksi
yaitu proses di mana aliran darah ke penis meningkat drastis, mengisi ruang korpus cavernosum dan korpus spongiosum sehingga penis membesar dan mengeras. Puncaknya adalah ejakulasi, yaitu proses pengeluaran sperma yang dikendalikan oleh sistem saraf simpatis melalui kontraksi otot-otot di saluran reproduksi. Sekitar 2-5 mili cairan semen yang mengandung sperma akan dikeluarkan, di mana hanya satu yang berpotensi membuahi sel telur jika bertemu. Oh, jadi begitu anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pria. Sekarang aku bisa mengerti mengapa selama seorang anak laki-laki bertumbuh, testisnya akan turun dan terletak dalam skrotum untuk seterusnya. Sebelumnya, kenalin ya, aku Jarlen. Ternyata dari sumber jurnal yang sama dari Sokwala, proses spermatogenesis hanya bisa berlangsung optimal saat berada dalam suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh, yaitu di kisaran 34-34,5 derajat Celcius. Wah, ternyata sangat menarik ya. Lalu bagaimana dengan anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi wanita ya? Aku bisa bantu jelasin. Kenalin, aku Laurika. Jadi, dalam anatomi sistem reproduksi wanita, kita akan membahas mengenai organ eksternal dan internalnya. Dalam jurnal Female External Genital Organs, menurut McLaughlin, organ eksternal dari sistem reproduksi wanita terdiri atas vulva, klitoris, bibir vagina, dan lubang vagina. Lalu, organ internalnya terdiri atas vagina, uterus, serviks atau leher rahim, tuba falopi, dan ovarium. Dari konsep mapping yang telah kita buat, kita bisa melihat bahwa uterus berperan sebagai tempat implantasi embrio dan perkembangan janin. Sedangkan tuba falopi dan ovarium memiliki peranan lebih besar dalam fase luteal dalam masa menstruasi. Selain itu, tuba falopi juga berperan sebagai tempat terjadinya proses pembuahan. Oke, perkenalkan aku Aileen, izin melanjutkan penjelasan fisiologisnya ya. Menurut website yang aku baca dari Dr. Mark Hale yang berjudul Oocyte Development, proses pembentukan sel telur wanita terjadi melalui 3 tahap penting. Dimulai dengan tahap penggandaan saat janin masih dalam kandungan, dilanjutkan dengan tahap pertumbuhan pada ovarium bayi yang menghasilkan oosit primer yang dorman hingga pubertas, dan diakhiri dengan tahap pematangan saat pubertas, di mana oosit primer menghasilkan ootit dan 3 badan polar. Saat pubertas, folikel primordial berkembang menjadi folikel de Graaff berkat hormon FSH, yang kemudian mengalami ovulasi di pertengahan siklus menstruasi akibat lonjokan LH. Siklus menstruasi sendiri terdiri dari fase proliferasi, di mana endometrium tumbuh akibat hormon estrogen, fase ovulasi saat sel telur dilepaskan, fase sekresi saat progesteron dari korpus luteum mempertebal endometrium, dan fase menstruasi ketika endometrium luruh jika tidak terjadi pembuahan. Jika ovum mengalami pembuahan oleh sperma di tuba falopi, akan terjadi proses fertilisasi, di mana ovum berkembang menjadi zigot dan akan menginisiasi masa kehamilan. Aku, Aurel, juga izin menambahkan ya. Tahukah kamu kalau seorang wanita juga mengalami sekitar 400 kali ovulasi sepanjang masa reproduksinya? Ya, menurut Some Passes dalam jurnal Real Life Insights on Menstrual Cycles and Ovulation Using Big Data, dari pubertas sekitar usia 12-13 tahun hingga menopause di usia 45-50 tahun, ovarium wanita secara bergantian melepaskan sel ovum setiap bulan. Inilah yang membuat wanita berbeda dari pria, karena wanita mengalami siklus bulanan berupa menstruasi. Mengapa bisa demikian? Karena saat ovulasi terjadi, jika saat ovum tidak dibuahi, endometrium yang sudah dipersiapkan untuk kehamilan akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Sedangkan pria terus memproduksi spermanya tanpa siklus bulanan seperti ini. Oh, ternyata begitu. Kenalin, aku Aldo. Jadi, menurut Molnar dari buku Human Pregnancy and Birth, selama masa ovulasi, ovarium akan melepas sel ovum sehingga sel ovum akan berada pada tuba falopi. Jika selama masa ovulasi terjadi kopulasi, sperma pria akan masuk hingga mencapai tuba falopi dan bertemu dengan sel ovum. Hal ini akan menyebabkan terjadinya fertilisasi dan zigot akan berkembang di dalam uterus. Hal inilah yang merupakan inisiasi dari masa kehamilan, di mana zigot akan terus berkembang dalam uterus selama 9 bulan, hingga akhirnya keluar sebagai bayi melalui proses kelahiran. Wah, dari topik ini aku sudah memahami betapa uniknya bentuk atau komposisi dan mekanisme kerja sistem reproduksi pria dan wanita. Betul nggak, Bintang? Benar sekali. Oleh sebab itu,
Dengan mengetahui anatomi dan fisiologinya, sudah seharusnya kita meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan dari sistem reproduksi kita ya. Yes, benar banget Bintang. Wah, tapi ternyata kita udah sampai penghujung podcast hari ini nih. Tanpa sadar, waktu sudah berjalan sangat lama ya. Iya nih, kalau begitu mari kita akhiri podcastnya sampai sini. Setelah mendengarkan podcast ini, coba yuk refleksikan apa hal baru yang kalian pelajari dan apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi mulai dari sekarang. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kami berharap para pendengar mampu memahami penjelasan dari tiap anggota kelompok kami mengenai konsep mapping dari topik anatomi dan fisiologi sistem reproduksi dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan silahkan memberikan feedback bila ada. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah!